Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada umat, kepada sahabatnya, kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka berdasarkan hadis tersebut, kami secara pribadi mengucapkan kepada Ustaz guru kita Abdus Salam Sadghifri hafizullah ta'ala, jazakumullah khair, dan juga kepada panitia membawa mengaji yang telah menyambut kami, telah memuliakan kami. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan antum semua dengan kebaikan yang banyak, dan sungguh kami mungkin tidak bisa membalas kebaikan semisal dengan ini. Baiklah ikhwan dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Apa tema kita kali ini? Buhul cinta. Ini kayaknya banyak yang sudah menikah atau masih bujang nih? Bujang. Kayaknya ganti temanya nih Ustaz. Banyak bujang. Baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Pada pembahasan kita kali ini adalah pembahasan tentang buhul cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian, yakni istri-istri kalian dari jenis kalian. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram kepadanya. Maka tema kajian kita kali ini adalah tentang masalah buhul cinta, adalah permasalahan dalam rumah tangga. Kepada Anda para suami yang baru menempuh rumah tangga, yang baru menikah, dan juga bagi Anda wahai para suami yang telah menikah, dan juga para Anda wahai para syabab, para bujang yang hendak menikah,
maka permasalahan dalam rumah tangga amatlah penting. Kenapa? Karena rumah tangga sebagai pondasi dalam membangun kejayaan umat. Karena dari rumah tangga mendapatkan perhatian besar di kalangan para ulama melalui syariat yang hanif ini. Maka Islam mengajarkan bagaimana adab-adab di dalam rumah tangga, bagaimana hak suami istri, bagaimana tentang masalah seputar pengasuhan anak dan yang semisalnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Ketika kita membicarakan tentang masalah rumah tangga, banyak sekali di antara rumah tangga yang bahagia dan tidak kalah banyak juga rumah tangga yang kurang harmonis. Beberapa para ummahat ada yang bertanya kepada kami dan juga kepada para suami, yakni mereka mengeluhkan tentang permasalahan dalam rumah tangga mereka. Di antara keluhan-keluhan itu adalah nasihat bagi Anda wahai para suami dan juga calon bagi para suami. Ada seorang istri, mereka mengeluhkan tentang perilaku suami mereka. Yang pertama, mereka mengatakan, sesungguhnya Ustaz, suami saya memiliki perangai yang begitu buruk. Dan ini adalah realita, ada di antara ikhwah yang baik bersama sahabatnya, baik bersama temannya, akan tetapi ketika bersama istri dan anaknya, mereka adalah orang yang kasar. Sehingga apa? Bertahun-tahun dalam meraih rumah tangga, maka tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Dan rasa istri ingin rasanya minta talak, akan tetapi dalam syariat tidak diperbolehkan kalau seandainya tidak ada alasan yang syar'i. Kemudian yang kedua adalah keluhan yang kedua adalah bahwasanya ada seorang istri yang mereka stres hidup bersama suaminya. Kenapa? Karena sang suami tidak pernah mengungkapkan rasa cinta kasih sayang kepada istrinya. Maka bagi Anda wahai para suami, pujilah istri Anda, ungkapkan rasa cinta tersebut. Jangan hanya di awal pengantin baru sering diungkapkan rasa cinta dan semisalnya, ketika sudah lama hilang rasa cinta tersebut diungkapkan. Kemudian ada juga suami yang mereka tidak pernah menampilkan rasa kegembiraan mereka di hadapan istrinya ketika sang istri sedang masak lauk dan yang semisalnya. Maka hilang rasa kegembiraan kepada istri dan yang semisalnya. Kemudian ada juga suami yang kasar kepada istrinya, waliyadzubillah. Dan bahkan ada sang suami rela atau tega memukul wajah istrinya sampai mata istri buta sebelah, jemaah. Ini fakta. Dan ada juga seorang suami yang memiliki anak 4. Kemudian setiap malam sering pulang larut malam. Dan bahkan dia tidak pernah seharian bersama istrinya. Dia ada sibuk bekerja. Padahal hak istri yang harus kita tunaikan wahai para suami untuk membahagiakannya. Di satu sisi ada juga keluhan kepada suami, dan ini untuk Anda wahai para istri. Ada sebagian suami mengatakan, istriku begitu kaku, tidak pandai berhias, tidak pandai berdandan untuk diriku. Nah, maka seorang istri hendaklah mereka pandai dalam berhias. Kemudian ada juga istri yang dia sering bertengkar kepada ibu mertuanya. Ada istri yang seperti ini, sehingga ibuku meminta kepadaku untuk mentalak istriku. Dan banyak sekali. Padahal jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, dan juga para istri dan juga para suami, kalaulah seandainya kedua belah pihak tersebut mau bercermin
tentu semua keluhan itu tidak akan muncul dari lisan mereka. Lihatlah bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Lihatlah bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya dengan akhlak yang mulia. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat, permasalahan dalam rumah tangga itu harus senantiasa kita ingatkan, kita pelajari, karena kejayaan Islam akan hadir di tengah keluarga kaum muslimin yang mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Maka pembahasan kita seputar tentang buhul cinta. Cinta adalah satu hal yang pasti di dalam kehidupan ini. Cinta adalah akad dan perjanjian. Cinta adalah air daripada kehidupan. Bahkan rahasia kehidupan itu sendiri adalah bagian daripada cinta. Cinta adalah kelezatan ruh. Bahkan ruh kehidupan itu sendiri. Dengan cinta terangkatlah semua kegelapan dan cerahlah kehidupan. Dengan cinta hati akan menari atau kalbu justru mengharu biru. Dengan cinta semua kesalahan akan dimaafkan. Subhanallah. Dengan cinta semua kelalaian akan diampunkan. Dengan cinta akan dibesarkan makna kebaikan. Kalaulah bukan karena cinta, takkan meliuk satu dahan dengan dahan lainnya, takkan merunduk rusak betina kepada pejantannya. Kalaulah bukan karena cinta, takkan menangis tanah kering terhadap awan hitam, takkan terlihat bumi terhadap bunga musim semi. Maka semua cinta yang membimbing seseorang kepada Allah Jalla wa'ala, itulah cinta sebenarnya. Maka pembahasan seputar cinta bukanlah pembahasan tentang masalah tabu. Ini terus harus kita galakkan, kita ingatkan, kita kaji. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah membuat satu buku tentang masalah cinta. Kalau kita mengurutkan pembahasan tentang masalah cinta jamaah, tidak akan habis. Karena cinta itu begitu luas. Begitu luas. Bukankah cinta seorang hamba kepada Rabbnya mengakibatkan dia melakukan ketaatan kepada Rabbnya? Maka ketika cinta sirna daripada kehidupan, jiwa akan menjadi sempit, sehingga timbullah pertikaian di dalam rumah tangga, timbullah pertikaian di berbagai hal, baik dalam masalah urusan dakwah, urusan bisnis, urusan ma'isyah, atau urusan yang semisalnya. Kalau seandainya cinta tersebut telah Allah cabut dari hati-hati kita, maka hidup ini terasa sempit. Ketika cinta telah hilang, layulah sekutum bunga, padamlah pacaran cahaya, pendeklah perjalanan usia, keringlah danau di hutan belantara, dan silih bergantinya penyakit dan mara bahaya. Tak kala cinta telah lenyap, ketika itulah lebah meninggalkan bunganya, burung pipit melantarkan sangkarnya, dan kutilang tak lagi hinggap di puncak pohon cemara. Maka sekiranya sungai memiliki muara dan laut mempunyai pantai, maka jamaah sejatinya laut cinta itu tak berpantai dan sungai cinta tak bermuara. Sebagaimana saya nukilkan perkataan ini di dalam buku Al-Ustadz Armin Halim Nara rahimahullah dalam bukunya Buhul Cinta. Maka bagi anda wahai para saudara, dan bagi anda wahai para saudari, ketika anda belum sanggup untuk menikah, tahanlah cinta tersebut kepada lawan jenis yang belum saatnya anda ungkapkan. Maka ketika anda memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarul syabab, man istata'akum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau seandainya kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena dengan menikah itu banyak sekali memiliki keutamaan. Yang pertama, dengan menikah seseorang akan bisa menundukkan pandangan
Kemudian seseorang akan bisa menjaga kemaluannya, apalagi di tengah fitnah pada zaman kita sekarang ini. Perzinaan begitu banyak di hadapan mata kita dan yang semisalnya, subhanallah. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, maka kajian ini kami peruntukkan kepada mereka yang sudah menikah, bagi mereka yang baru menikah atau yang telah lama menikah atau yang akan menikah, dan pembahasan tentang buhul cinta ini begitu penting. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, apa makna daripada buhul? Maka buhul di sini yang dimaksud dengan buhul adalah simpul atau ikatan. Maka pepatah mengatakan mengembat erat-erat, membuhul mati-mati. Jadi buhul cinta adalah sesuatu yang dapat dijadikan pengikat dan perekat cinta sepasang kekasih. Cinta yang halal, cinta yang halal yang sebelumnya haram, ketika telah ada perjanjian suci maka Allah halalkan. Subhanallah, indahnya syariat Islam ini jamaah. Subhanallah, tidak ada agama yang paling sempurna di atas permukaan bumi ini kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang diridhoi di sisi Allah di atas permukaan bumi ini kecuali agama Islam. Sebagaimana firman Allah, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang hanya diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka kajian ini kami peruntukkan kepada sepasang kekasih, suami istri yang mereka mendambakan berkibarnya panji kasih sayang di dalam rumah tangga mereka, kepada suami istri yang terhalang dinding pemisah ketika menjalin komunikasi, yang mana begitu banyak sekat-sekat di antara kita, di antaranya adalah handphone dan yang semisalnya. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, ada beberapa hal yang bagi seorang suami atau juga seorang istri mereka harus menghadirkan rasa cinta ini di dalam rumah tangga mereka tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ketika seseorang insan yang Allah Subhanahu wa taala berikan rasa cinta kepadanya, ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh adalah cinta sesama saudara. Bahkan seseorang tidak akan sempurna keimanannya kecuali dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah, indahnya agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Maka bukti cinta kita kepada saudara kita adalah sebagaimana Rasulullah menjelaskan, yakni seorang muslim dengan muslim yang lain merasa aman dari lisan dan tangannya. Subhanallah. Itu cinta dilandasi karena Allah, cinta bersama saudara kita. Maka terlebih cinta yang harus senantiasa kita ulang-ulang adalah cinta kita kepada teman hidup kita, yakni siapa? Sepasang kekasih, kepada istri atau kepada suami. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, maka sejenak kita melihat cinta di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cinta di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk Anda wahai para suami, ini adalah nasihat bagi saya juga pribadi selaku seorang suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baiti jannati."
rumahku adalah surgaku. Perhatikan jamaah. Kata Nabi apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka yang namanya surga adalah penuh dengan kenikmatan, di dalamnya kedamaian dan yang semisalnya. Maka kalau seandainya rumah kita bisa mendatangkan ketenangan, kedamaian, maka itu bagian daripada surga kita. Maka tugas kita para suami mendidik istri kita bagaimana dia menjadi bidadari di surga. Sebelum dia menjadi bidadari di surga, bagaimana mereka para wanita, para istri untuk menjadi bidadari di dunia. Kenapa? Yang namanya di surga itu pasti ada bidadari. Maka Nabi mengatakan baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Maka di dalam rumah Nabi tersebut terdapat bidadari-bidadari daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Subhanallah. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi orang yang beriman. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya? Maka yang pertama, Rasulullah senantiasa bercengkrama dengan istrinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah bercerita bersama Aisyah, sedangkan Aisyah berada menempelkan wajahnya di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama Aisyah lomba lari. Dan perhatikan jamaah, Rasulullah adalah pemimpin khalifah ketika itu. Kemudian juga Rasulullah adalah panglima perang, dan juga Rasulullah adalah seorang mubalir. Kemudian juga Rasulullah adalah sosok seorang ayah daripada anak-anaknya, dan juga beliau adalah seorang nabi dan rasul. Sesibuk apapun Rasulullah, maka beliau menyempatkan dirinya, waktunya untuk bersama istrinya. Subhanallah. Maka ini adalah nasihat bagi kita, wahai para suami. Sesibuk apapun kita luangkan waktu kita bersama istri kita. Karena ada sebagian orang yang mereka mengatasnamakan dakwah, mereka rela meninggalkan anak dan istrinya. Maka terkadang syaitan pintar menyesatkan manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amat pandai di dalam menjaga cinta di dalam rumah tangganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memahami sifat daripada istrinya. Bayangkan jemaah. Maka kita juga harus dituntut mengetahui sifat daripada istri kita. Ya. Kenapa? Karena wanita sulit ditebak ya, bapak-bapak sekalian. Ya enggak? Para suami. Iya katanya, tidak katanya iya. Betul enggak ibu-ibu? Dan kalau seandainya jamaah, kalau misalkan istri kita nyuci piring lalu bunyi piring keletok-keletok, nah berarti mau minta jalan-jalan dia. Nah, suami harus peka dalam masalah ini, ikhwan. Jangan pula kita menjadi ahlul ibadah sehingga kita melupakan hak-hak daripada istri kita. Jangan pula kita sibuk dalam menuntut ilmu sedangkan kita belum membahagiakan istri kita. Kalau seandainya nanti bapak-bapak mendengar sang istri cuci piring keletuk-keletuk, ajak jalan-jalan. Ajaklah jalan-jalan. Gimana? Nggak usah jauh-jauh beli gorengan. Di Mempawah ada enggak tempat jual gorengan? Banyak kali Ustaz ya? Banyak. Belilah gorengan. Di mana beli gorengan? Kau bisa di Mekah belinya. Nah, beli di Mekah. Ayo dek, kita jalan di mana? Beli gorengan dek. Siap bang, di mana bang? Di Mekah dek besok. Wah, subhanallah. Ya. Wanita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tercipta daripada tulang rusuk yang bengkok.
Namanya tulang rusuk yang bengkok, kalau dibiarkan tetap bengkok, kalau dipaksa patah dia. Maka wanita itu bagaikan gelas-gelas kaca, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Syafiq hafizahullah. Terkadang suami kita terkadang apa? Menuntut. Apa kau nih dek, udah lama ngaji tapi akhlakmu tidak berubah-berubah. Allah musta'an. Jangan berkata seperti itu jemaah. Sejatinya bagaimana istri kita memperlakukan kita itu adalah cerminan daripada diri kita sendiri. Saya yakin kalau seandainya ada di antara kita sering kasih hadiah kepada istri kita, senang gak istri kita? Senang ya ibu-ibu insyaallah. Dosa mahal hadiahnya, ya cukuplah kalung ya emas misalkan, kalau mampu ya. Kemudian jemaah kaum muslimin dan muslimat, para suami dan juga para istri, dan juga kepada para calon suami dan calon istri. Dan saya yakin yang hadir di sini yang mungkin saat ini belum menikah, maka suatu saat nanti juga yang akan menikah, maka kita sangat penting mengetahui tentang seluk beluk bagaimana sifat daripada wanita. Maka untuk Anda wahai para wanita, ketahuilah bahwasanya hak seorang suami itu adalah begitu besar, begitu besar. Pernah suatu ketika sahabat datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bibinya. Apa kata Nabi? Adzatu zauji anti? Apakah engkau memiliki suami? Maka sang bibi tadi mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya, "Fa'aina anti minhu?" Bagaimana sikapmu wahai bibi kepada suamimu? Maka kata sang bibi tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah aku melakukan sesuatu kecuali aku senantiasa mentaati perintahnya dan aku berusaha untuk berhias diri di hadapannya dan aku berusaha untuk membahagiakannya." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa anti lahu? Fa innahu jannatuki wan naruki." Maka dengarkan wahai para istri, dengarkan wahai para ibu-ibu, dan dengarkan wahai para akhwat. Bahwasanya apa kata Nabi? Sesungguhnya suamimu, sesungguhnya sikapmu kepadanya tergantung apa-apa yang kau lakukan. Maka sesungguhnya suamimu itu kata Nabi, dia adalah surgamu ataukah nerakamu. Subhanallah. Maka mudah bagi wanita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amat mudah bagi wanita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, para akhwat dan juga para istri, perhatikan dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni apabila seorang wanita atau seorang istri yang dia apa? Menjaga salatnya 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dia diperintahkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Dan ketahuilah wahai para istri, bahwasanya hak suami itu amatlah berat, amatlah besar. Kalaulah seandainya boleh seseorang sujud kepada selain Allah, maka Rasulullah akan memerintahkan kepada istri untuk sujud kepada suaminya. Apa kata Nabi? "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepadanya, maka niscaya aku akan memerintahkan para istri untuk sujud di hadapan suaminya. Dan juga bagi Anda wahai para istri, kalaulah seandainya Anda mengisap, bayangkan mengisap apa? Luka daripada darah daripada suaminya, atau menjilati luka darah daripada suaminya, maka niscaya itu mereka para wanita belum menunaikan hak suami dengan sempurna.
Maka Nabi mengatakan haqquz zauji 'ala zaujatihi an law kana bihi karahatun falahasanatha ma addat haqqahu. Kewajiban seorang istri kepada suaminya sangatlah agung, sangatlah besar. Seandainya suaminya terluka lalu istrinya menjilati luka tersebut, maka niscaya sang istri belum menunaikan hak suaminya. Maka bagi Anda juga wahai para suami, bagi kita para suami, ketahuilah bahwasanya hak seorang istri juga begitu besar. Kenapa? Karena kita adalah pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Dari api neraka jahanam. Bagaimana kita menjaga istri dan anak kita dari api neraka jahanam jamaah? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wa'allimuhum wa'addibuhum. Ajarkan ilmu kepada mereka dan ajarkan adab kepada mereka. Lantas kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu, maka ajaklah istri kita untuk datang ke pengajian. Ajak mereka. Sesibuk apapun Anda wahai para suami, ajak istri untuk datang kajian. Sebelum apa? Sebelum punya anak. Nah, kalau sudah punya anak, sulit, ya kan? Apalagi anaknya banyak. Ya, satu kadang kelahi, satu kadang berlari-lari, jatuh, Allah musta'an. Banyak kan, Pak? Kadang juga para suami apa? Malas untuk tidak mau mendidik anaknya. Karena apa? Karena anggapan suami, cukup bagi suami mencari nafkah, bekerja, berangkat pagi, baliknya sore kadang malam, habis itu tidur, udah ada uang kasih kepada istri. Maka tugas suami bukan itu saja wahai para suami. Bukan itu saja tugas seorang suami. Tugas seorang suami, maka hendaklah mereka mendidik istrinya, kemudian mengajarkan ilmu kepada istrinya dan yang semisalnya. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat, para sepasang kekasih, para istri dan juga para suami, maka penting sekiranya kita untuk mengikat cinta kita kepada istri kita, atau sebaliknya penting sekiranya sang istri mengikat rasa cinta kepada suaminya. Maka buhul cinta akan kita uraikan beberapa tali yang bisa menyatukan sekat yang mungkin dulunya pernah pertikaian di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga jamaah itu pasti ada perselisihan, ya kan? Pasti ada. Pengantin baru, masya Allah ya, ada pengantin baru di sini. Wah, pertama pengantin baru nggak ada perselisihan mungkin, dan rindu kan, kangen terus sama istri, ya kan? Mungkin istri begitu juga sebaliknya. Ya, ingin nempel terus seperti perangkap. Kalau udah lama-lama, dah peduli lagi. Jangan sampai seperti ini. Maka, wahai para bujang, ada yang bujang ya? Dah sabar sedih ya, berdoa kepada Allah. Ada juga para akhwat yang masih jomblowati, gak usah bersedih. Ketahuilah, pernikahan itu seperti pemandangan di sebuah bukit. Dari jauh tampak indah sekali pernikahan itu. Ketika sudah dekat ternyata apa? Perlu usaha, perlu perjuangan, perlu kesungguhan, dan perlu pengorbanan semuanya. Subhanallah. Ternyata pernikahan itu apa? Harus banyak bekal untuk kita lalui agar kita sampai ke bukit yang begitu indah. Maka kembali kepada ilmu. Maka bagi Anda wahai para ayah, ada para ayah di sini yang memiliki anak gadis, carikan suami daripada anak gadis Anda orang yang baik akhlaknya dan berilmu. Di mana tempatnya? Di pengajian, ya kan? Nah, ini senang nih para jomblo nih, rekomendasi. Carilah menantu di majelis kajian, majelis ta'lim. Kenapa?
Karena di majelis kajian terdapat ketenangan, kedamaian, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang hanif, jiwa yang selalu mengajak kepada kebaikan. Ya. Maka seorang suami atau seorang lelaki dia harus bisa memahami karakter daripada wanita tersebut. Sulit untuk memahami istri kita, ya kan? Nah, mungkin bapak-bapak yang sudah paham tentang istrinya, alhamdulillah. Ingat Pak, ingat para suami, setiap wanita itu pasti ada sifat apa? Merajuk. Fitrah wanita. Ya, suka merajuk mereka. Maka tugas kita adalah membujuk dia nanti, membujuk. Ya, membujuk. Ya, istri, tidak usah dibiarkan, dibujuk. Ya, dibujuk, deh, ngapa merajuk? Mau apa dan sebagainya. Maka subhanallah jamaah, hikmahnya apa? Kenapa talak itu tidak jatuh dari lisan wanita? Karena kalau seandainya talak itu jatuh dari lisannya wanita, saya yakin tidak ada orang yang berumah tangga sampai saat ini. Ya kan? Kenapa? Karena talak itu jatuhnya dari lisan lelaki. Maka bagi anda wahai para suami, jangan bermudah-mudahan berkatakan talak kepada istri anda. Kalau wanita kadang marah, dah talak jak saya, bawa balik jak saya bang ke rumah bapak saya bang. Kalau kita kena jatuh talak itu, ya kan? Nah, maka suami sabar, ya. Subhanallah. Maka buhul-buhul cinta, ya, adalah tali-tali cinta yang dapat mengikat dua hati sepasang suami istri dalam membina rumah tangga. Maka kita harus mempelajarinya, apa buhul-buhul cinta tersebut. Sampai jam berapa nih, Ustaz? Sampai Ustaz? Ustaz ya? Nah. Maka yang pertama adalah hadiah. Ya, hadiah. Kasih hadiah. Ya. Kemudian yang kedua, puji. Istri puji, wahai para suami, pujilah dengan keikhlasan. Subhanallah, dia enaknya masakan adik itu, ternyata pada hakikatnya asin. Puji tak apa-apa. Boleh tak Ustaz? Boleh. Maka kata Nabi, berbohong yang boleh adalah ketika berbohong sang suami memuji istrinya. Aduh deh, masingan masakan mude, merajuk dia wanita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan bersikap bakhil, wahai para suami. Jangan sikap bakhil. Terkadang ada suami yang bakhil minta ampun, ya kan? Tapi kalau sama teman-temannya, masya Allah, traktir teman-temannya. Tapi bersama istrinya bakhil. Akhirnya ada ibu nanya, Ustaz, boleh nggak Ustaz kami mencuri uang suami kami, Ustaz? Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ya, maka bagi sang suami jangan bakhil. Kalau ada uang kasihlah istri. Ya, kemudian yang ketiga, cobalah berusaha untuk memahami sifat daripada karakter sang istri kita. Ya, dengan apa? Dengan kita memahami sifat-sifat dan tabiat daripada pasangan kita, maka kita akan mudah menyikapi ketika datangnya perselisihan. Kalau istri kita keras, dah habislah rumah tangga itu. Karam sampannya. Kalau istri keras, kita lembut. Kalau suami keras, istri lembut. Karena kalau dua-duanya keras, maka akan karam, ya, dalam bahtera rumah tangga tersebut. Kemudian jemaah kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah. Kemudian bukhul yang selanjutnya, bukhul yang kelima, belajarlah ridho dengan pasangan anda. Maksudnya apa? Kita berusaha menerima kekurangan pasangan kita. Saya Pak, dan juga ibu-ibu sekalian, saya membuka biro jodoh, namanya Sakinah Mawaddah Warahmah. Subhanallah, di antara ikhwan memiliki kriteria yang sempurna. Ustaz ingin punya istri Ustaz yang putih, tinggi, nikah aja sama kipas angin, ya kan? Pandai masak Ustaz. Subhanallah, orang yang seperti ini nggak nikah-nikah. Demikian juga para akhwat, Ustaz pengen yang tinggi dan sebagainya, mampan dan sebagainya. Ketahuilah bahwasanya kita berusaha untuk mencari keridhaan daripada pasangan kita, karena tidak ada yang sempurna di atas permukaan dunia ini, di atas permukaan dunia ini kecuali Allah dan Rasulnya. Kemudian bukhul yang keenam, hiduplah bersama suami atau bersama istri dengan sifat qanaah.
Karena sifat qanaah ini adalah sumber kebahagiaan dalam rumah tangga. Sudah masuk waktu Isya ya Pak? Baik, sudah masuk, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, dan yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan insyaallah nanti subuh kita lanjutkan tentang pembahasan yang sangat bagus juga tentang masalah taubat dan keutamaannya. Kita akhir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah